Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat ini saya mau bersaksi tentang keajaiban Tuhan dalam kehidupan saya. Saya percaya Tuhan masih berbicara hari ini melalui berbagai cara, baik lewat firman Tuhan, lewat mimpi penglihatan, dan juga lewat keadaan alam, bencana, apapun itu Tuhan berbicara. Bisa lewat badai, Tuhan berbicara. Dan juga saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang berdiri atas firman dan Roh Kudus, yang percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah anak-anak Tuhan. Jadi saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dia diberi kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Yang penting kita mau dekat sama Tuhan, lebih banyak meluangkan waktu memulai hari dengan doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan setiap hari. Karena itu adalah makanan roh. Makanan jasmani yaitu nasi dan segala lauk pauknya. Tetapi kalau makanan roh yaitu firman Tuhan, roti hidup yang turun dari surga, itu Tuhan Yesus, yaitu firman yang jadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 1. Oleh sebab itu, saudara, saya ingatkan dan pesankan setiap hari bangun manusia roh kita lewat firman Tuhan, makan firman Tuhan, jangan jasmani terus, tapi perhatikan manusia rohani, manusia roh yang ada dalam kita harus diberi makan firman Tuhan, harus diberi minum yaitu air kehidupan, ya, firman Tuhan. Tuhan bilang akulah roti hidup, dan Tuhan juga bilang akulah air hidup, ya. Jadi saudara, makan dan minum lewat firman Tuhan, lewat pujian penyembahan, maka hadirat Tuhan turun dan air terjun surgawi mengalir, membasahi rohani kita, membasahi hati kita yang kering, dan juga kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera lewat terus pengurapannya setiap hari. Pada saat ini saya mau bersaksi tentang saya diberikan penglihatan tsunami di Jakarta ini, saudara, ya. Itu sebetulnya saya ada pernah mimpi 2 kali, ya. Pertama, waktu saya kira-kira tahun 2008 ya. Itu saya pernah diberi mimpi oleh Tuhan, yaitu saya ada satu gunung yang mau meletus, ya, waktu itu, atau gempa bumi, ya. Itu saya dalam mimpi itu saya berlari ya, banyak orang yang lari, ya. Nah, kemudian saya ada di samping saya ada seorang ibu-ibu bilang sama saya, "Bu, kenapa ibu kok tenang hatinya?" Walaupun kita sama-sama lari gitu, karena kan harus ngungsi kan kalau ada gempa gitu kan. Nah, udah gitu saya bilang, iya, saya bilang, karena saya ada damai sejahtera yang dari Tuhan, ada juru selamat yang dalam hati saya itu membawa damai sejahtera. Terus saya injilin ibu ini, dan dalam mimpi itu saya mendoakan dia untuk menerima Tuhan Yesus, ya. Nah, di situ mimpi saya yang pertama. Terus yang kedua, yaitu di awal tahun 2019, ya, nggak lama dari tahun baru itu, ya, saya dikasih mimpi Tuhan, yaitu melihat satu penglihatan di mana saya berdiri di satu tempat, kemudian di depan mata saya itu, ya, kira-kira berapa ratus meter di depan saya itu ada gedung-gedung tinggi itu runtuh, ya, kacanya berhambur-hamburan di depan saya. Jadi pada waktu saya melihat gedung itu berhamburan, ya, dan kaca-kacanya bertaburan, ya, kemudian saya cepat cari perlindungan, ya, karena itu gempa yang dahsyat sehingga gedung-gedung tinggi itu rubuh, ya. Nah, kemudian pada saat saya cari perlindungan, ada satu anak tuh saya seret, saya pegang tangannya, saya bawa untuk berlindung, ya. Dan tempat yang saya berlindung itu ada di satu tempat di mana tembok-temboknya sudah tidak ada, sudah rubuh, ya, tinggal pilar-pilar, tiang-tiangnya aja, ya. Saya lihat tiangnya ada 3, ya. Nah, kemudian secepat kilat air hitam itu mengejar, ya, di depan saya itu.
dengan secepat kilat air hitam tsunami itu mengejar ya, setiap dilanda oleh air itu ya, setiap orang dilanda, setiap tempat dilanda. Nah, untungnya saya sudah berlindung dalam satu tempat itu, tidak terseret oleh air tsunami yang hitam itu ya. Nah, kemudian saya langsung bangun, saya kaget ya, karena begitu dahsyat ya, mimpi penglihatan ini begitu kaget, dahsyat ya. Jadi saya langsung bangun, saya langsung berdoa, Tuhan jangan biarkan sampai terjadi ya. Saya percaya setiap mimpi yang tidak enak, tidak baik, atau bagaimana bencana apa, saya doakan supaya tidak terjadi. Tapi bukan kehendak kita, kehendak Tuhan yang jadi. Jadi saya percaya Tuhan memberitahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Nah, kemudian melalui kesaksian ini saya juga menghimbau untuk setiap anak-anak Tuhan kembali pada kasih yang mula-mula. Jangan menjauh dari Tuhan, karena di depan kita ini masa-masa yang sukar. Akan terjadi di akhir zaman masa-masa yang sulit. Ada banyak bencana, ada banyak malapetaka, ada banyak kesusahan. Ya, jadi setidak-tidaknya sebanyak-banyaknya iblis mau setiap anak-anak Tuhan itu murtad, setiap anak-anak Tuhan itu jauh, dingin, apalagi nanti melalui proses yang berat ya, baik PHK besar-besaran, ditambah lagi sakit corona banyak di berbagai tempat, itu juga membawa jiwa-jiwa untuk perebutan ya, karena iblis juga tahu waktunya sudah singkat, karena ini sudah di penghujung akhir zaman. Mari kita siapkan roh kita, jangan sampai kita ini lemah, jangan sampai kita ini terseret ya oleh keadaan zaman. Tapi Tuhan ingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku memegang tangan kananmu, membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Jangan kita hanyut oleh kehidupan dunia ini dengan segala kemewahannya, ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Harus kita kerat. Kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, ya, sehingga badai datang, masalah datang, bencana datang, panik, stres, dan akhirnya lupa ya akan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan berkeluh kesah, mengutuk keadaan, dan akhirnya murtad. Ya, Tuhan tidak mau. Tapi mulai, ayo prepare. Tuhan mau pada saat kita diberitahu mimpi dan penglihatan, bencana-bencana akan terjadi di depan kita. Maksud Tuhan, ayo kita berjaga-jaga dan berdoa. Jangan kita santai-santai, jangan kita ini lemah, atau jangan kita ini itu mah cuman mimpi orang, penglihatan orang. Tapi tidak, saudara, Tuhan kasih tahu kepada setiap anak-anak Tuhan yang melekat sama Tuhan. Karena saya pun waktu saya masuk di kesaksian YouTube itu, banyak yang komen, banyak juga yang mendapatkan hal yang sama. Akan terjadi tsunami ya di berbagai wilayah di Indonesia, dan khususnya karena saya tinggal di Jakarta dan saya tahu itu tsunami-nya di Jakarta. Jadi saya sharekan di YouTube supaya apa? Supaya setiap anak-anak Tuhan berjaga-jaga dan berdoa, bertobat, hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang belum mengenal Kristus juga bertobat, percaya Yesus pintunya, yaitu keselamatan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi yang belum mengenal Kristus bisa baca Injil, karena di dalam agama mereka pun disuruh baca Taurat ya, Zabur, Mazmur, Zabur itu. Taurat ya, Taurat itu 5 ya, di Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan ya, itu Taurat yang diturunkan kepada Musa ya. Kemudian Zabur, Mazmur, dan Injil. Injil itu 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi siapapun yang mendengar YouTube ini bertobat ya, mengacu kepada pengorbanan Kristus. Karena dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka rohnya itu yang Maha Kuasa, Maha Kudus itu masuk di dalam roh kita, hati kita.
sehingga diberi kekuatan untuk bertobat, untuk hidup benar, hidup kudus, bukan dengan kekuatannya sendiri. Karena agama-agama itu tidak membawa kepada keselamatan, karena semua agama itu baik untuk perbuatan baik. Tetapi yang membawa keselamatan itu hanya melalui Isa Al-Masih. Percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di atas kayu salib dia sudah menebus semua dosa-dosa kesalahan kita, baik dosa keturunan nenek moyang kita, ada benih dosa awal, maupun dosa perbuatan kita, ataupun dosa perbuatan orang tua kita, nenek kita. Karena kita tahu generasi ketiga keempat itu bisa kena ya kepada anak cucu. Oleh sebab itu semua dosa-dosa kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk yang kita perbuat pun kita harus minta ampun sama Tuhan. Dan darah Yesus itu menyucikan, menguduskan. Saudara, saya percaya bahwa kita terus berjaga-jaga di akhir zaman ini. Terus kita juga mempunyai kasih yang lebih kepada orang-orang sekitar kita. Jadi saya juga sering share, sering mendoakan baik teman-teman, tetangga, baik klien-klien dalam bisnis, baik orang-orang yang saya kenal, yang saya jumpai di kehidupan saya itu saya ngobrol, saya beri kesaksian, saya juga ajak mereka menerima Juru Selamat sebagai jalan kehidupan dan keselamatan dalam kebenaran. Ya, saudara, pada sore hari ini saya percaya setiap saudara yang mendengar YouTube ini akan bergerak, akan terus tidak stuck ya. Baik pengenalan kita akan Tuhan lebih berdalam lagi melalui Roh Kudusnya yang ada dalam kita. Jadi setiap sebelum baca firman kita doa dulu, Tuhan Roh Kudus, berilah hikmat, berilah pengertian akan segala sesuatu. Karena nanti Tuhan yang akan membukakan, singkapkan selubung-selubung yang ada di hati kita, pikiran kita, mata kita untuk membaca firman Tuhan itu. Nanti timbul rema, timbullah suara Tuhan, timbullah yang mengena di hati kita. Itu Tuhan yang berbicara, sehingga kita mengalami perubahan demi perubahan dari karakter, buah-buah roh juga muncul. Jangan kita jadi Kristen yang stuck hanya agamawi ya, tidak ada sesuatu yang menggairahkan. Padahal kalau saya pikir ya, kalau kita bicara tentang Tuhan itu hal yang semangat ya, hal yang sukacita ya. Kalau kita ngobrol itu ada roh yang menyala-nyala ya, karena kita tahu pada saat kita ngobrol bicara tentang Tuhan, 2-3 orang berkumpul itu Tuhan ada beserta kita. Jadi kalau kita ngobrol dengan teman, share tentang firman, tentang kejadian, tentang hal apapun yang melibatkan Tuhan, nah itu Tuhan ada, Tuhan hadir. Dan saya percaya itu semua yang membuat kita bergairah. Oh iya ya, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita hidup ya. Dulu saya seringkali senang ya dengar orang-orang tuh bersaksi macam-macam. Dari umur 15 tahun saya pun senang bersaksi. Apa aja saya bersaksi, ada komsel, ada biston, ada pertemuan di keluarga-keluarga, saya sering ikut. Saya juga sering kasih kesaksian ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ada dulu sebelum ada YouTube ya, kaset-kaset buku-buku rohani saya sering baca, saya sering dengar ya kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan juga banyak yang luar biasa. Tapi pada suatu hari dalam hati saya ada yang berkata begini, kamu senang dengar kesaksian orang lain, kapan kamu punya kesaksian dirimu sendiri dengan Tuhan? Oh iya ya, saya disadarkan, saya senang dengar kesaksian orang lain, tapi kapan saya mempunyai kesaksian saya sendiri? Akhirnya saya berdoa, Tuhan berikan saya kesaksian, pengalaman pribadi dengan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup saya. Nah, sejak itulah Tuhan memberikan berbagai macam kejadian, keadaan ya, membuat saya mempunyai kesaksian pribadi. Itu menggores di dalam hati saya, menggores di jiwa saya, dan tersimpan dalam hati saya, selalu dalam pikiran saya. Kenapa? Karena kesaksian itu, peristiwa itu, kejadian itu, atau kuasa atau mujizat Tuhan itu mengena ya dalam jiwa kita. Itu yang akan kita ingat seumur hidup kita. Sedangkan kalau kita dengar kesaksian orang lain, banyak sekali kesaksian orang lain.
kita ingat, kita senang, tapi kita lama lupa, ya kan, lama-lama lupa, tidak ingat sama sekali karena saking banyaknya kesaksian orang. Tapi pada saat kita mempunyai kesaksian kita sendiri dengan Tuhan, itu membuat kita, roh kita menyala-nyala, membuat hati kita, oh iya Tuhan pernah menolong kita, oh iya pernah kita mengalami mujizat. Itu yang selalu menguatkan kita pada saat kita lemah, pada saat kita putus asa. Tuhan seringkali ingatkan. Demikian juga bangsa Israel pada saat keluar dari Mesir, dan dia selalu diingatkan untuk keadaan mujizat-mujizat. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada banyak sekali mujizat-mujizat, ya, mana yang turun dari surga, gunung batu yang dipukul jadi air, ya, dan juga mujizat-mujizat yang di Mesir itu banyak sekali mereka alami, ya. Oleh sebab itu, apalagi waktu Musa keluar dari Mesir, ya, laut terbelah, saudara, dan bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan untuk menuju tanah Kanaan. Itu mujizat yang besar, mujizat yang ajaib, sehingga bangsa Israel ada kitab ulangan. Jadi diulang-ulang, diceritakan kepada anak cucunya, sehingga dia boleh mengingat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan. Demikian juga saya mengalami banyak hal dengan Tuhan. Saya bisa cerita pada saudara, supaya saudara pun mempunyai kerinduan untuk mengalami sendiri apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mujizat apa, suara Tuhan apa, kejadian apa, saudara bisa alami sendiri. Demikian juga saya bisa mengingat semua apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya, apa yang saya alami dalam hidup saya bisa ceritakan pada anak cucu saya, sehingga bisa menjadi kekuatan rohani bagi mereka. Oh iya, ada Tuhan yang selalu menolong. Seringkali kadang kita lupa pada saat kita mengalami masalah yang berat, tapi Roh Kudus seringkali ingatkan, ya. Maka saya juga sempat berpikir, sebetulnya warisan yang terbaik bagi anak cucu kita itu bukan hanya uang, bukan hanya properti, ya, rumah, toko, ruko, atau mobil berapa, uang berapa, deposito berapa kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Tetapi yang terpenting itu warisan rohani. Apa warisan rohani? Warisan rohani itu iman kepada Tuhan. Dan seperti ayah saya juga seorang hamba Tuhan, pendeta, dari kecil kami juga diajar setiap hari untuk berdoa, juga untuk berdoa Bapa kami, ya, untuk memuji Tuhan. Itu warisan iman yang saya bisa ingat sampai hari ini, sehingga kita juga boleh kuat di dalam Tuhan. Karena nanti di surga tidak ditanya berapa harta kamu, berapa anak kamu, berapa mobil kamu, berapa keuangan kekayaan kamu, tidak ditanya, saudara. Yang Tuhan tanya, adakah iman di hatimu? Apakah sudah berbuah-buah lebat untuk Tuhan? Apakah ada buahnya dalam kehidupanmu? Itu yang Tuhan tanya. Bukan keadaan secara jasmani yang Tuhan tanya, tapi keadaan roh kita. Apakah hati kita, apakah roh kita tetap menyala-nyala, on fire with God? Apakah kita bisa membawa jiwa-jiwa yang banyak untuk kemuliaan Tuhan? Karena kalau hati kita melekat sama Tuhan, pasti kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Itu pasti, ya. Seperti uang dua sisi, ya. Kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita juga mencintai sesama kita, mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Itu hati Tuhan. Karena Tuhan yang maha kaya, maha mulia, Dia yang punya surga dan bumi, Dia yang memiliki segala sesuatu ini, turun ke dunia, ya. Dia yang mengambil rupa seorang hamba, menyamakan dirinya sebagai manusia untuk menolong manusia, menyelamatkan manusia, sehingga di akhir hidupnya Dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa dan kesalahan kita manusia, ya. Sehingga Dia ini kembali lagi setelah menyelesaikan tugasnya, Dia kembali lagi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan karyanya itu sampai sekarang terus berjalan sampai hari ini. Jadi saudara yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau mengalami Tuhan, mungkin saudara merasa Kristen hanya agamawi karena orang tua Kristen, otomatis anaknya Kristen, ya.
agama Buddha, orang tua Buddha, otomatis dari kecil mereka dididik dengan cara Buddha. Demikian juga Islam, ya, dari orang tuanya Islam, anak-anaknya pasti mengikuti kepercayaan orang tuanya. Demikian juga saya tidak pernah yang namanya itu mengalami Tuhan lahir baru. Pada umur 21 tahun baru saya mengalami Tuhan sendiri, Tuhan jamah, Tuhan pilih kita anak-anaknya menjadi anak Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara, saya percaya dengan pada saat saya memberikan pertama kali kesaksian tentang tsunami Jakarta, itu saya sempat sempat gini loh, kok ada yang komen, kok kamu kayaknya bikin resah, udah corona banyak tambah meningkat, ini ditambah lagi akan terjadi tsunami ya saudara. Jadi saya di hati merasanya, oh Tuhan, apa aku salah ya gitu loh. Tapi memang itu yang saya dapat dari Tuhan ya, tentang mimpi penglihatan itu. Saya tahu waktu-waktunya ke depan akan semakin banyak bencana, masalah. Jadi Tuhan izinkan saya memberi kesaksian itu supaya kita berjaga-jaga dan berdoa, sehingga hal tersebut tidak mendatangi kita pada saat kita lengah, pada saat kita lemah. Tapi berjaga-jaga dan berdoa, roh kita kuat, mati hidup kita dalam tangan Tuhan. Ya, jadi saya waktu dikasih mimpi penglihatan itu tidak takut. Saya seringkali tengok hati saya tidak takut ya. Ada damai sejahtera tetap. Tetapi pada saat kita misalkan tsunami itu, tetap kita berlindung, tetap cari perlindungan, tetap bersembunyi ya, sebisa kita kan. Bukan nantang bencana, enggak, tetap kita harus berlindung, tetap kita harus cari selamat ya. Nah, ada tetap covering perlindungan Tuhan bagi anak-anaknya. Tapi kalau misalkan diizinkan untuk mati lewat bencana, kita tidak bisa memilih kematian kita ya. Kita juga tidak tahu waktunya, kapan kita dipanggil, kapan kita mati. Tidak ada seorang pun yang tahu saudara, kecuali memang ada orang atau hamba-hamba Tuhan yang diberitahu sama Tuhan waktu untuk dia pulang ya. Nah, saat ini dengan YouTube ini, saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jadi bencana ini juga akan membawa kebaikan bagi setiap orang, karena dengan adanya hal-hal yang di luar dugaan manusia itu menyadari bahwa dia hanya manusia, hanya debu, tidak ada artinya sebetulnya manusia. Tapi Tuhan menciptakannya serupa dan segambar dengan Tuhan. Manusia itu dahsyat, manusia itu hebat, Tuhan ciptakan, bukan robot. Dia mempunyai free will, mempunyai kebebasan untuk memilih Tuhan atau tidak. Dan juga manusia dikasih otak, dikasih kepintaran, dikasih hikmat juga oleh Tuhan dengan luar biasa ya. Dan oleh sebab itu seringkali manusia lupa diri. Nah, dengan adanya bencana, dengan adanya masalah, adanya corona, adanya ke depan kita masa-masa kelaparan, kita menyadari ya bahwa kita ini manusia yang dari debu tanah tidak berdaya. Kita harus menyatu dengan kuasa yang lebih besar. Itu siapa? Kuasa Tuhan yang menciptakan kita manusia. Jadi seringkali manusia ini mencari hal-hal yang supranatural, yaitu di luar kepandaian, kepintarannya sendiri, di luar kekuasaannya sendiri. Dia akan mencari kuasa-kuasa yang di luar manusia. Tapi jalannya jangan salah, karena iblis juga punya kuasa. Jadi ada kuasa kegelapan dan ada kuasa Tuhan. Pilihan di tangan kita. Kalau kita mendapatkan jalan kebenaran dan kehidupan, maka itu benar, lurus jalannya ke surga. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara saja saudara. Karena yang menanti kita ini kekekalan, surga yang mulia. Itu yang Tuhan sediakan. Dia pulang ke surga, naik, langsung terangkat ke surga. Tuhan bilang, aku akan menyediakan rumah di surga, sehingga di mana aku tinggal, engkau pun tinggal. Jadi ada satu gairah semangat bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Di tengah sisa hidup kita yang sementara ini, ayo kita membawa dampak bagi banyak orang. Ayo kita bersaksi dimanapun Tuhan berikan kita bertemu dengan orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita.
Saya percaya saudara dan saya akan dipakai Tuhan. Yang penting kita punya hati yang tulus, hati yang murni, hati yang sungguh dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan saya pun tidak tahu ya, Tuhan bawa saya ke YouTube channel. Dan YouTube channel ini pas Agape, pasukan akhir zaman Agape ini, itu ada seorang anak yang membantu saya umur 12 tahun untuk memasukkan pada YouTube. Karena saya ini kan orangnya gaptek ya, maksudnya nggak ngerti lah cara-cara pakai HP, paling bisa WA atau terima telepon ya, foto video masih bisa. Tapi saya nggak punya Instagram, Facebook atau apa-apa. Saudara jangan cari saya di Instagram, Facebook ya, karena saya nih orangnya gaptek terus terang ya, nggak ngerti ya masalah teknologi. Tapi Tuhan kirimkan seorang anak kecil umur 12 tahun untuk memasukkan video-video saya ini ke YouTube ya. Itu juga keajaiban Tuhan dalam hidup saya. Jadi pada intinya sekali lagi saudara, pada saat saya melihat penglihatan tsunami Jakarta ini, mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Jangan takut, jangan khawatir, tetapi kita terus melekat sama Tuhan dan terus kita bersaksi memberitakan Injil Tuhan, keselamatan. Kasihan jiwa-jiwa yang mati tanpa Tuhan, mati tanpa keselamatan. Itu menjadi tanggung jawab kita jika kita kenal dengan orang itu. Karena suatu hari kita akan ditanyakan tanggung jawab kita bagi orang-orang sekitar kita yang pernah kita kenal. Sebab itu saudara, mari kita diberikan Tuhan roh keberanian, roh kekuatan, roh hikmat dari Tuhan, sehingga kita berjalan menggenapi semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, saudara terima urapan lewat video ini, dan juga ada kesaksian dan firman yang disampaikan. Saudara terima dengan iman, dan saudara boleh ambil urapan Tuhan. Karena saya percaya kuasa Tuhan itu rohnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus Kristus Bapa, hamba berdoa pada setiap teman-teman kami yang menonton YouTube ini Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus yang bekerja pada saat mereka mendengar kiri kanan depan belakang bahwa akan terjadi bencana baik di Jakarta maupun di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami percaya saat dan waktunya kami bergerak di dalam nama Yesus. Berikan roh keberanian kami untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan kami percaya Tuhan ada belas kasihan-Mu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami terus Tuhan mau memberitakan sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat, menerima keselamatan, menemukan jalan kebenaran dan hidup. Tuhan, hanya anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh terus maju di dalam Engkau. Kami terus berjaga-jaga dan berdoa dan hidup dalam pertobatan setiap hari. Bapa, kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami, walaupun kami tidak tahu kapan dan waktunya, namun kami Tuhan terus roh kami menyala-nyala, kami bertumbuh dewasa, sehingga kami juga boleh merebut jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hamba serahkan Tuhan kesaksian ini menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.